Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Zidan Azim, nomor absen 28 dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang firewall dalam jaringan komputer. Yang pertama ada pengertian firewall. Firewall adalah kombinasi antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk memisahkan antara sebuah jaringan komputer menjadi dua atau lebih untuk menjaga keamanan data. Firewall adalah suatu cara untuk memastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapa saja di internet. Jika ada pihak lain yang mengakses informasi pribadi atau mengubah situs web, kalian akan diblokir oleh firewall. Firewall juga sebagai suatu sistem perangkat lunak yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap cukup aman untuk bisa melaluinya, dan juga mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Pada umumnya, sebuah tembok api diterapkan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada gateway atau pintu gerbang antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Jadi, tujuan utama dari firewall yaitu untuk memisahkan daerah yang aman dari daerah yang kurang atau tidak aman, dan juga untuk mengontrol komunikasi antara keduanya. Yang kedua ada fungsi firewall. Yang pertama, mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Fungsi pertama yang dapat dilakukan oleh firewall adalah firewall harus dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat atau komputer yang dilindungi oleh firewall. Yang kedua, proses inspeksi paket. Inspeksi paket atau packet inspection merupakan proses yang dilakukan oleh firewall untuk menghadang dan memproses data dalam sebuah paket untuk menentukan bahwa paket tersebut diizinkan atau ditolak berdasarkan kebijakan akses yang diterapkan oleh seorang administrator. Firewall sebelum menentukan keputusan apakah hendak menolak atau menerima komunikasi dari luar, ia harus melakukan inspeksi terhadap setiap paket di setiap antarmuka dan membandingkannya dengan daftar kebijakan akses. Yang ketiga, koneksi dan keadaan koneksi. Agar dua host TCP atau IP dapat saling berkomunikasi, mereka harus saling membuat koneksi antara satu dengan lainnya. Koneksi ini memiliki dua tujuan. Komputer dapat menggunakan koneksi tersebut untuk mengidentifikasikan dirinya kepada komputer lain, dan koneksi digunakan untuk menentukan bagaimana cara dua host tersebut akan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kedua tujuan tersebut dapat digunakan untuk menentukan keadaan koneksi antara dua host tersebut, seperti halnya cara manusia bercakap-cakap. 4. Stateful Packet Inspection. Ketika sebuah firewall menggabungkan stateful inspection dengan packet inspection, maka firewall tersebut dinamakan dengan Stateful Packet Inspection atau SPI. SPI merupakan proses inspeksi paket yang tidak dilakukan dengan menggunakan struktur paket dan data yang terkandung dalam paket, tapi juga pada keadaan apa host-host yang saling berkomunikasi tersebut berada. SPI mengizinkan firewall untuk melakukan penapisan tidak hanya berdasarkan isi paket tersebut, tapi juga berdasarkan koneksi atau keadaan koneksi, sehingga dapat mengakibatkan firewall memiliki kemampuan yang lebih fleksibel, mudah diatur, dan memiliki skalabilitas dalam hal penapisan yang tinggi. Hal ini memungkinkan inspeksi terhadap data dan perintah yang terkandung dalam sebuah paket data untuk menentukan apakah sebuah koneksi diizinkan atau tidak. Yang kelima, melakukan autentikasi terhadap akses. Fungsi fundamental firewall yang kedua adalah firewall dapat melakukan autentikasi terhadap akses. Protokol TCP atau IP dibangun dengan premis bahwa protokol tersebut mendukung komunikasi yang terbuka. Jika dua host saling mengetahui alamat IP satu sama lainnya, maka mereka diizinkan untuk saling berkomunikasi. 6. Melindungi sumber daya dalam jaringan private. Salah satu tugas firewall adalah melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin akan datang. Proteksi ini dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa peraturan pengaturan akses, penggunaan SPI, application proxy, atau kombinasi dari semuanya untuk mencegah
Host-host yang dilindungi dapat diakses oleh host-host yang mencurigakan atau dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Meskipun demikian, firewall bukanlah satu-satunya metode proteksi terhadap sumber daya, dan mempercayakan proteksi terhadap sumber daya dari ancaman terhadap firewall secara eksklusif adalah salah satu kesalahan fatal. Selanjutnya ada jenis-jenis firewall. Berikut ini terdapat beberapa jenis firewall. Yang pertama, personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah komponen program yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total. Yang kedua ada network firewall. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Kemudian ada cara kerja firewall. Yang pertama, paket filter firewall. Pada bentuknya yang paling sederhana, sebuah firewall adalah sebuah router atau komputer yang dilengkapi dengan dua buah NIC atau Network Interface Card, kartu antarmuka jaringan, yang mampu melakukan penapisan atau penyaringan terhadap paket-paket yang masuk. Perangkat jenis ini umumnya disebut dengan paket filtering router. Firewall jenis ini bekerja dengan cara membandingkan alamat sumber dari paket tersebut dengan kebijakan pengontrolan akses yang terdaftar dalam Access Control List Firewall. Yang kedua, Circuit Level Gateway. Firewall jenis lainnya adalah Circuit Level Gateway, yang umumnya berupa komponen dalam sebuah proxy server. Firewall jenis ini beroperasi pada level yang lebih tinggi dalam model referensi 7 lapis OSI daripada paket filter firewall. Yang ketiga, Application Level Firewall. Firewall jenis lainnya adalah Application Level Gateway atau Application Level Firewall, atau sering juga disebut dengan proxy firewall, yang umumnya juga merupakan komponen dari sebuah proxy server. Firewall ini tidak mengizinkan paket yang datang untuk melewati firewall secara langsung. Yang keempat, NAT firewall. NAT, Network Address Translation Firewall, secara otomatis menyediakan proteksi terhadap sistem yang berada di balik firewall, karena NAT firewall hanya mengizinkan koneksi yang datang dari komputer-komputer yang berada di balik firewall. Yang kelima, Stateful Firewall. Stateful Firewall merupakan sebuah firewall yang menggabungkan keunggulan yang ditawarkan oleh paket filtering firewall, NAT firewall, circuit level firewall, dan proxy firewall dalam satu sistem. 6. Virtual Firewall. Virtual Firewall adalah sebutan untuk beberapa firewall logis yang berada dalam sebuah perangkat fisik. Pengaturan ini mengizinkan beberapa jaringan agar dapat diproteksi oleh sebuah firewall. Untuk menjalankan kebijakan keamanan yang juga unik, cukup dengan menggunakan satu buah perangkat. 7. Transparent Firewall. Transparent Firewall juga dikenal sebagai Bridging Firewall. Bukanlah sebuah firewall yang murni, tapi ia hanya berupa turunan dari Stateful Firewall. Daripada firewall lainnya yang beroperasi pada lapisan IP ke atas, Transparent Firewall bekerja pada lapisan Data Link Layer, dan kemudian ia memantau lapisan-lapisan yang ada di atasnya. Manfaat dari firewall. Beberapa manfaat dari firewall adalah mengatur lalu lintas atau trafik data antar jaringan satu dengan yang lainnya. 2. Dapat mengatur port ataupun paket data yang ditolak atau yang diizinkan. Yang ketiga, autentikasi terhadap akses. Yang keempat, memonitoring atau mencatat lalu lintas dari jaringan. Selanjutnya, teknik yang digunakan oleh firewall. Yang pertama, service control. Kendali terhadap pelayanan berdasarkan tipe pelayanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk ke dalam ataupun keluar firewall. Selanjutnya, direction control berdasarkan arah dari berbagai permintaan terhadap pelayanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. Selanjutnya, user control berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan suatu layanan. Artinya, ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Yang terakhir,
behavior control atau kendali terhadap perlakuan berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misal, firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Demikian pembahasan mengenai firewall. Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.